Hai, selamat datang di vlog saya. Saya Muhammad Imam Baihaqi, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu partisipasi politik. Oleh karena itu, simak video ini ya. Oke. Pengertian dan pentingnya partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik, baik melalui partisipasi langsung seperti pemilihan umum atau partisipasi tidak langsung seperti pengaruh opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi politik sangat penting dalam memperkuat demokrasi. Demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada tangan rakyat, dan partisipasi politik merupakan salah satu cara untuk memberikan suara dan kekuasaan kepada rakyat. Dengan partisipasi politik, rakyat dapat mengeluarkan pendapat mereka, mengekspresikan aspirasi, dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan demokrasi, kekuasaan pemerintah didasarkan pada dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dengan partisipasi politik, masyarakat dapat merasa bahwa kepentingan mereka diakomodasi oleh pemerintah, sehingga mereka lebih cenderung untuk mendukung dan mempercayai pemerintah. Selain itu, partisipasi politik juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya partisipasi politik, masyarakat dapat memantau dan mengawasi tindakan pemerintah, sehingga pemerintah akan lebih cenderung untuk bertindak dengan lebih jujur dan transparan. Dalam jangka panjang, partisipasi politik yang memadai dapat membantu membangun sebuah negara yang lebih demokratis, inklusif, dan adil. Adapun beberapa bentuk partisipasi politik yang umum dapat kita jumpai. Pertama, pemilihan umum. Kedua, kampanye politik. Ketiga, aksi demokrasi. Keempat, partisipasi dalam organisasi politik. Selain bentuk-bentuk yang tadi saya sebutkan, terdapat juga bentuk partisipasi politik lainnya seperti kampanye petisi, debat publik, pertemuan warga, dan forum diskusi. Penting untuk dicatat bahwa setiap bentuk partisipasi politik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan semua bentuk partisipasi politik yang sah dan damai harus dihargai dan dihormati dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, gender. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Dan yang keempat, agama-agama. Yang kelima, kepercayaan terhadap institusi politik. Faktor-faktor ini tidaklah mutlak dapat berbeda-beda pada setiap individu. Dalam sebuah negara demokratis, pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mereka. Dan adapun dampak-dampak kurangnya partisipasi politik dapat memberikan dampak negatif pada suatu negara. Di antaranya, yang pertama, dampaknya ialah korupsi. Kurangnya partisipasi politik dapat memungkinkan korupsi terjadi secara luas di kalangan pejabat publik. Karena kurangnya tekanan dari masyarakat untuk memperbaiki keadaan, korupsi dapat merugikan negara, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Adapun dampak yang kedua ialah pelanggaran hak asasi manusia atau disingkat HAM. Kurangnya partisipasi politik juga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Tanpa partisipasi politik, masyarakat tidak memiliki sarana yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan yang terakhir ialah dampak dari kurangnya partisipasi politik ialah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Maksudnya ialah kurangnya partisipasi politik juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu
mungkin didahulukan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar. Itu dampak dari kekurangan partisipasi politik. Oleh karena itu, partisipasi politik yang aktif dan teratur sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi dan diwakili dengan baik oleh pemerintah. Partisipasi politik adalah hal yang mendasar dari setiap warga negara dalam negara demokratis, dan setiap orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan kebijakan politik. Jadi, ketika suatu negara tidak ada partisipasi politik, maka keputusan politik akan diambil oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Ini dapat mengakibatkan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Di Indonesia juga pernah ada contoh studi kasus nyata mengenai kurangnya partisipasi politik di Indonesia saat ini adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan umum atau pemilu pada beberapa daerah di Indonesia. Pada pilkada 2020 misalnya, terdapat beberapa daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya sangat rendah, seperti Kota Batam yang hanya mencapai 39,78%, Kabupaten Blora 43,12%, dan Kabupaten Rembang 46,22%. Tingkat partisipasi yang rendah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya minat pemilih, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Adapun bagian yang terakhir, yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat. Yang pertama diantaranya ialah meningkatkan kesadaran dan edukasi politik. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam proses politik. Yang ketiga, memberikan intensif bagi masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat sehingga negara dapat lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Jadi, demikianlah penjelasan singkat tentang partisipasi politik, pentingnya dalam memperkuat demokrasi, bentuk-bentuknya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampak dari kurangnya partisipasi politik, serta cara meningkatkan partisipasi politik. Semoga penjelasan yang saya dapat berikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi politik bagi kemajuan negara dan masyarakat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, dan terima kasih telah menyimak vlog ini. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Bye.